Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi sama aku Sally. Nah, teman-teman, seperti biasa aku sering menghilang. Jadi karena sasaran vaksinasi itu kan lagi tinggi. Maksudnya pemerintah lagi menggiatkan banget program vaksinasi COVID-19. Jadi itu aku lumayan ribet. Walaupun alhamdulillah untuk angka COVID-nya di tempatku tuh udah menurun drastis banget. Cuma karena kita lagi giat vaksin, jadi kadang aku hari libur aja aku harus masuk untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Nah, hari ini mumpung lagi jam istirahat nih, aku mau sedikit berbagi pengalaman aku akhir-akhir ini, teman-teman. Alhamdulillah banget. Aku benar-benar bersyukur di tengah aku padatnya aktivitas akhir-akhir ini karena si COVID ini, aku tidak merasakan nyeri haid, teman-teman. Jadi dari sebelum puasa itu benar-benar berangsur-angsur membaik. Jadi nggak sakit lagi, walaupun kadang kram sih masih ada, tapi itu kayak normal banget, normal. Dan persediaan obat-obatan anti nyeri aku atau pereda nyeri aku itu masih utuh. Aku nggak sama sekali minum, atau apalagi yang anus ya, nggak sama sekali aku pakai. Dan beruntungnya aku lagi kerjanya lagi padat banget, apalagi kemarin COVID-nya lagi tinggi banget. Itu aku ngerujuk pasien aja bisa transit tiga rumah sakit gitu. Dan emang nge-swab pasien COVID itu satu hari bisa 60, 50, 70 gitu kan, plus vaksinasinya juga. Itu benar-benar beruntungnya aku tidak merasakan sakit haid atau nyeri kram-kram perut yang berlebih, itu benar-benar nggak ada. Nah, aku mau kasih tahu teman-teman kenapa aku nggak nyeri haid. Sebenarnya sih ini juga mungkin cuman persepsi aku aja, aku juga nggak tahu penelitian lebih jauhnya, karena kan maksudnya aku menerapkan pola ini dan alhamdulillah Allah kasih izin untuk perutnya nggak sakit. Jadi mungkin teman-teman tahu kan dari aku puasa kemarin menerapkan pola hidup sehat. Sebelum-sebelumnya pun ya kayak gitu, tapi kemarin tuh pas bulan puasa ketiga, mungkin karena aku terlalu bersemangat nggak makan sumber karbohidrat, jadi aku makan daging aja gitu, dan mungkin lambung aku nggak bisa nerima. Dan kebetulan aku orang Sunda yang nggak terlalu gimana ya sama daging sapi gitu. Nah, kemarin pas bulan puasa tuh aku nyoba bener-bener sahurnya daging, bukanya daging, nggak ada karbohidrat yang lain, dan ternyata lambung aku nggak nerima, muntah-muntah, dan aku demam. Terus dari situ puasa biasa lagi, makannya makan karbohidrat biasa pakai oat, kayak gitu-gitu, makan nasi terkadang, gimana aku maunya aja. Terus setelah bulan puasa aku coba iseng, sebenarnya sih iseng karena sebenarnya suami aku yang nonton YouTube-nya Om Aderai gitu. Terus kok aku juga lama-lama tertarik ikutan intermittent fasting atau IF. Nah, dari bulan puasa itu aku coba IF sampai hari ini 18 Agustus. Jadi IF itu kalau aku ini ngambilnya yang 16/8. Jadi aku itu puasa dalam arti aku minum air putih ya, teman-teman. Jadi aku tuh terbiasa puasa Senin Kamis. Nah, di Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu itu ikutan IF. Jadi aku 16 jamnya itu nggak makan sesuatu, tapi kalau minum ya minum air putih. Jadi jam 8 malam itu aku udah sama sekali nggak makan sampai jam 12 siang keesokan harinya. Nah, jam 12 siangnya aku makan biasa, sampai saat ini masih makan biasa. Tuh, kayak di belakang aku lihat ada nasi kotak. Aku punya tuh 2 nasi kotak. Ada 2 nasi kotak, tapi aku belum makan karena hari ini aku lagi puasa. Makannya biasa, makanan nasi kotak biasa. Dan alhamdulillah ya itu perubahan yang signifikan banget gitu ya. Aku nggak merasakan nyeri, tapi yang harus aku jaga adalah keistiqomahan aku dalam menjalankan itu. Terus satu lagi, teman-teman, aku tuh ngerasa banget semenjak
asupan gula aku bener-bener berkurang. Bersin aku kan orangnya alergian banget ya, jadi kena debu, kena dingin, dan kena sesuatu yang sebenarnya aku nggak paham itu biasanya aku bersin. Dan setelah 3 kali percobaan nih, jadi setelah menjalankan IF ini, waktu itu aku pernah makan lengkeng. Jadi aku beli lengkeng lumayan banyak gitu, sebenarnya sih niatnya buat orang tuaku, lengkeng dan anggur. Nah aku makanlah si lengkeng ini 1 piring atau baskom kecil gitu. Dan itu benar-benar kenyang. Setelah itu aku langsung bersin loh teman-teman, bersin yang nggak kelar-kelar sepanjang hari sampai aku tidur lagi itu aku bersin. Nah aku mikir, aduh, bersin ini apa jangan-jangan gara-gara kelengkeng ini ya gitu kan. Setelah aku baca-baca, kebanyakan asupan gula pun akan menurunkan imun tubuh kita yang menyebabkan ya tadi reaksi alergi aku. Terus aku besoknya coba lagi tuh makan. Aku makan apa sih waktu itu? Oh, aku makan mie ayam, aku makan nasi, dan itu bener-bener full banget, kenyang banget. Sore-sore tuh makan itu bener-bener kenyang sampai malamnya tuh nggak sama sekali nggak makan lagi. Tapi mungkin karena aku sore itu makan bener-bener super banyak dan terjadi lagi bersin banget. Satu lagi aku makan, tapi memang aku sengaja, aku cuma mau kayak mengecek bener nggak sih yang aku pikirin. Nah satu lagi aku makan nasi biasa pakai sambal, pakai lalap, itu kan menambah semangat banget untuk makan. Itu aku makan banyak banget dan bener-bener bersin kayak biasanya lah. Aku kalau udah bersin mata gatal, tenggorokan sakit, kuping kayak mencengang kayak ada bunyinya gitu loh. Nah setelah itu aku beneran sadar gitu bahwa kandungan gula ini memang nggak bagus buat tubuh aku. Dari situ aku bener-bener kalau yang tadinya IF tapi masih cheating, ada temen yang bawa buki 1 tapi aku masih cheating gitu makan. Kalau sekarang insya Allah udah nggak. Kalau dulu tuh temen aku rutin bawa gorengan kalau pagi, dan aku dengan dengan entengnya makan bisa 3 gorengan gitu. Tapi insya Allah dari semenjak sebelum puasa itu kayaknya udah enggak ya. Dan itu bener-bener berangsur-angsur, alhamdulillah banget. Itu nyeri haidnya enggak ada teman-teman. Pileknya pun pilek aku tuh bener-bener emang mengganggu banget buat aku gitu, dan itu bener-bener berkurang gitu. Itu sih sebenarnya. Nah kalau misalkan teman-teman ada yang berniat, atau mungkin kadang kan nyeri haid itu udah bikin kita frustasi banget ya, teman-teman mungkin boleh ngikutin sesuatu yang kayak aku, kan itu juga positif juga ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang muslim, Senin Kamisnya puasa, terus hari-hari selain Senin dan Kamis teman-teman ikut intermittent fasting. Aku sebetulnya nggak paham banget, maksudnya definisinya segala macamnya nggak paham. Teman-teman bukan nggak paham, nggak bisa mendeskripsikannya, takut salah. Teman-teman mungkin boleh tonton YouTube-nya Om Aderai yang Binaraga itu teman-teman. Aku suka banget cara beliau jelasinnya, itu lembut terus enak gitu. Nanti juga beliau kasih arahan makanan-makanannya gitu kan. Kalau misalkan teman-teman tadi aku bilang nggak bisa yang lepas dari nasi atau gimana, ya nggak apa-apa makan nasi sewajarnya. Tapi kalau misalkan untuk es teh manis, es manis yang lain-lainnya ya dikurangi lah. Insya Allah dengan seringnya berpuasa itu tuh kayak ngelatih hawa nafsu kita. Cuman yang aku khawatirin adalah keistiqomahan aku dalam menjalankan itu. Iya teman-teman, satu lagi, jadi kalau misalkan teman-teman mau nyobain IF ini, aku memang kayaknya bener-bener nggak berasa nyeri, sama sekali nggak ada rasanya deh gitu, kayak nggak ada rasa apa-apa gitu, cuman keluar darahnya pun itu tuh tidak bergumpal-gumpal lagi. Jadi teman-teman mungkin kalau yang endometriosis kan ngerasa sering banget ada gumpalan-gumpalan darah. Nah semenjak aku perbaiki pola makan itu, darahnya tuh bener-bener nggak pernah ngegumpal lagi teman-teman, nggak pernah ada gerenjel gitu, nggak ada sama sekali. Cuman darah biasa aja, darah gitu kan, warnanya lebih segar, terus nggak ada yang aneh-aneh gitu loh. Tapi dia cenderung lebih lama, jadi aku tuh haid 9-14 hari, lebih lama kan, biasanya kan seminggu gitu ya. Kalau ini tuh 9-14 harian.
Satu softtek penuh juga enggak sih, kayak gitulah teman-teman. Nah gitu aja teman-teman, aku mau sharing sama teman-temannya. Pokoknya coba deh intermittent fasting, puasa Senin Kamis, insya Allah berkurang perlahan nyerinya. Bener-bener itu tuh bener-bener ngaruh banget loh buat aku, dan aku bener-bener enggak minum obat nyeri, tapi nggak tahu sampai kapan aku bisa istiqomah menjalankan ini, wallahu alam. Mungkin kalau esok lusa perutku sakit lagi berarti makan aku yang nggak bener lagi gitu teman-teman. Nah segitu dulu video aku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.